Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi balik lagi bersama aku Dewi. Jadi di video kali ini aku bakal share sedikit ke kalian dan cerita sedikit ke kalian tentang kisah mistis. Bukan kisah mistis ya guys ya. Jadi aku pengen share ke kalian tentang 7 tempat terangker dan terviral di Jakarta. Yang pertama yakni Rumah Kentang. Nah, Rumah Kentang ini terletak di Jalan Dharma Wangsa di kawasan Menteng, Jakarta Pusat ya guys ya. Konon di rumah ini dulu ada seorang anak kecil yang secara tragis jatuh ke dalam kuali besar yang berisi air mendidih. Nah, kuali tersebut sedang digunakan untuk merebus kentang ya guys ya. Jadi anak kecil itu terjatuh di dalam air yang mendidih. Kalian biasa bayangin itu ya guys ya. Nah, konon setelah hal tersebut terjadi, muncullah rumor yang sangat viral di kalangan masyarakat setempat, di mana saat mereka melewati rumah tersebut, mereka sering kali mencium aroma kentang rebus. Padahal kenyataannya tidak ada orang yang sedang merebus kentang, guys ya. Dan seremnya lagi, ini terjadi di tengah malam. Dan pada suatu waktu ada seseorang yang mempunyai pengalaman saat masuk ke rumah kentang tersebut, ternyata mereka mendengar suara tangis anak kecil dan mereka juga pernah mengalami dan juga merasa melihat bayangan sekelibat di antara jendela dan itu terjadi di tengah malam atau dini hari ya guys ya. Kalian bisa bayangin seberapa creepy-nya kejadian kayak gitu ya guys ya. Oke, yang kedua yakni SMK Trakanita 1 Jakarta ya guys. Nah, SMK ini dibangun pada tahun 1962 dan ini merupakan salah satu sekolah yang tertua di Indonesia ya guys ya. Nah, di dalam sekolah tersebut itu menyimpan peristiwa ganjil dan salah satunya di tempat sekolah tersebut pernah terjadi kesurupan massal. Dan parahnya lagi, banyak banget pengalaman-pengalaman mistis yang dialami oleh beberapa siswa, sebagian siswa dan juga para staf di lingkungan sekolah tersebut. Mereka seringkali melihat bayangan suster yang sedang bergentayangan di sekolah ini guys. Nah, biasanya mereka itu seringkali menampakkan diri pada saat dan pada waktu ketika matahari mulai terbenam. Kalian bisa bayangin kan guys, seberapa mengerikan dan menyeramkannya itu. Nah, yang ketiga itu adalah terowongan Kasablanka. Pasti warga-warga Jakarta nggak pernah deh kayaknya dan nggak bakal asing deh dengan terowongan Kasablanka ini. Karena terowongan Kasablanka ini nyata ada orang yang mengalami kejadian-kejadian mistis di terowongan Kasablanka ini. Nah, terowongan Kasablanka ini terletak di Jalan Basuki Rahmat, Jakarta Timur ya guys ya. Nah, konon tempat ini menyimpan sebuah kisah tragis dari seorang gadis ya, kisah seorang gadis di mana pernah mengalami kejadian yang sungguh memilukan dan juga menyedihkan, yaitu dia mengalami kekerasan lalu sampai meregang nyawanya ya guys ya, kayak gitu. Nah, setelah kejadian itu muncul rumor di kalangan masyarakat setempat di mana seringkali di terowongan Kasablanka itu arwah gadis tersebut sering bermunculan. Tapi selain arwah gadis tersebut juga bermunculan rumor lain juga bahwa seseorang yang pernah melintasi jalanan tersebut itu pernah melihat sosok makhluk halus lain selain arwah daripada gadis yang pernah meninggal di tempat kejadian tersebut, yaitu selain arwah gadis tersebut yaitu arwah kuntilanak. Jadi ada sosok bayangan gentayangan tuh kayak kuntilanak. Aduh, aku jadi merinding guys. Jadi sosok kuntilanak dan juga seorang nenek tua yang sedang berjalan di terowongan Kasablanka itu. Aduh, aku jadi merinding guys sumpah dengerinnya. Aduh, aku ceritanya ya agak merinding gitu guys. Jadi ada seorang nenek tua yang berjalan di terowongan Kasablanka itu, dan itu seringkali dilihat oleh orang yang melintasi terowongan Kasablanka tersebut. Jadi rumor yang beredar itu seperti itu guys. Nah, konon karena kisah tersebut atau karena cerita-cerita mistis yang beredar di kalangan masyarakat tersebut, jadi mereka terowongan Kasablanka ini juga menyimpan mitos di mana orang yang hendak melintasi jalanan tersebut harus menekan klakson 3 kali supaya terhindar dari bahaya atau kecelakaan lalu lintas. Karena setelah terdengar rumor banyak kejadian
aneh seperti ada makhluk yang bergentayangan di daerah tersebut, di terowongan tersebut seringkali terjadi kecelakaan di area terowongan Casablanca. Jadi kalau kalian lewat terowongan Casablanca, ya nggak ada salahnya kalian mencoba untuk klakson 3 kali supaya tidak terjadi bahaya dan kecelakaan lalu lintas. Oke, yang keempat yaitu Menara Saidah. Warga Jakarta Timur, khususnya orang yang berada di daerah Cawang, pasti nggak ada yang nggak tahu sama menara terbengkalai, menara tinggi yang epic, yang bagus banget ini ya guys ya. Nah ini juga menyimpan kisah horor dari gedung tersebut. Jadi Menara Saidah ini sebuah gedung yang terbengkalai ya guys ya, yang pernah berfungsi sebagai tempat perkantoran, dan ini terletak di Jalan MT Haryono, Cawang, Jakarta Timur. Nah sebelum nama Menara Saidah ini muncul, atau sebelum nama Menara Saidah ini terkenal, itu sebelumnya itu namanya itu bukan Menara Saidah, tapi namanya itu Menara Grasindo ya guys ya. Nah sebelum dialihkan atau dipindah tangankan ke pemilik Menara Saidah, ini sebelumnya Menara Saidah itu yang punya itu adalah PT Mustika Ratu ya guys ya. Lalu entah ada masalah apa dalam gedung atau bangunan ini atau manajemen ini, lalu itu dilelang dan didapatkan oleh Nyonya Saidah ya. Makanya namanya itu Menara Saidah. Nah Menara Saidah ini itu dibangun sekitar tahun 1995 ya. Kemudian selesai itu di tahun 1998. Nah sebelumnya ini Menara Saidah itu lantainya itu ada 18 ya, sebelum dimiliki oleh Nyonya Saidah ini. Sebelum itu berdiri sekitar 18 lantai. Kemudian setelah dilelang dan dimenangkan oleh Nyonya Saidah ini, gedung Menara Saidah ini direnovasi besar-besaran ya, dan itu menjadi berapa lantai ya, 28 lantai kalau nggak salah ya, pokoknya segitu, ada 28 lantai. Nah asal usul dari Menara Saidah ini sendiri itu yang punyanya itu adalah siapa namanya, Saidah Abu Bakar Ibrahim ya guys ya. Nah, terus kemudian diwariskan kepada anaknya ya. Anaknya ini siapa? Anaknya ini adalah suami dari salah satu artis, Inneke Koesherawati gitu guys. Nah, namun banyak sekali rumor yang bermunculan bahwasanya katanya gedung ini terbengkalai berbagai sebab. Mungkin ada yang bilang soal gedung menara itu miring lah, konstruksinya gagal, tapi ternyata itu dibantah guys sama Pemda DKI Jakarta, membantah soal anggapan bahwa gedung Menara Saidah itu yang miring kala itu. Kalau seandainya itu miring, otomatis kan kaca-kaca yang menahan bangunan tersebut bakal pecah gitu loh. Tapi kan itu ternyata enggak, jadi memang itu enggak miring, dan itu dibantah banget sama Pemda DKI Jakarta gitu. Nah, Kepala Dinas Suku Penertiban dan Pengawasan Gedung di DKI Jakarta itu juga pernah menyebutkan bahwa tidak ada laporan cacatnya konstruksi bangunan dari Menara Saidah sendiri guys ya, yang berjumlah 28 lantai tersebut. Nah, Suku Dinas Jakarta Selatan itu sempat melakukan kajian terhadap gedung menara tersebut, bahwa tidak ada satupun laporan yang menyebutkan bahwa konstruksi dari bangunan Menara Saidah itu miring. Tapi ternyata itu benar-benar dibantah dan tidak ada laporan apapun bahwasanya gedung tersebut itu miring. Jadi itu nggak benar ya guys ya, itu cuman kemungkinan itu isu belaka gitu loh guys. Nah, senada juga dengan Ari Widiantoro yang merupakan salah satu sekretaris PT yang pernah menjabat sebagai sekretaris PT Hutama Karya, itu juga bilang kayak gitu. Jadi awalnya itu memang secara teknis, jika sebuah gedung yang awalnya tegak kemudian miring ya bakal menimbulkan suatu tekanan pada dinding dan bangunan tersebut itu bisa pecah, dan tapi kan ternyata enggak, gedung itu tetap kokoh sampai sekarang gitu. Nah, kalau misalkan miring ya seharusnya kaca-kaca di jendela bakal pecah dan berhamburan. Nah, terus tuh juga salah satu sekretaris PT Hutama Karya itu juga menyebutkan kan ada yang tanya gitu, berapa sih harga proyek pembuatan gedung tersebut. Itu tuh sekitar 50 miliar guys. Jadi biaya pembuatan gedung pada zaman itu 50 miliar, itu bisa ditaksir segitu sih harganya gitu. Nah, sempat juga beredar bahwa banyak tenor-tenor yang
apa sih apa sih namanya tuh, yang menyewa gedung tersebut itu tuh banyak memilih keluar dari gedung yang katanya dianggap miring, padahal mereka itu keluar itu bukan karena gedung itu miring, tapi karena memang mereka memilih keluar karena manajemen gedung yang buruk. Jadi sejauh saat itu gedung apa sih namanya, Menara Saidah itu jadi kosong sejak tahun 2009 gitu guys ya. Nah di dalam, karena sejak 2009 itu kosong, maka banyak sekali rumor yang beredar bahwasanya gedung Menara Saidah itu sering kali lampunya itu suka menyala tengah malam guys, dan suka menyala, kemudian ada orang yang melihat ada kuntilanak merah lah kayak gitu, pokoknya itu kosong dan pokoknya serem banget lah, pokoknya itu angker gitu kayak gitu ya guys ya. Dan ini terbengkalai sudah sejak lama, dan sampai sekarang pun kalau aku lewat situ tuh itu dipagerin pakai seng kayak gitu loh guys. Jadi tuh serem banget deh, kalian bisa langsung cek aja langsung ke Cawang kayak gitu ya, gedungnya kayak gimana. Nah untuk yang kelima ya ini yang serem, yaitu TPU Jeruk Purut guys. Jadi TPU Jeruk Purut ini kalian pasti pernah denger film Hantu Jeruk Purut ya, pada tahun 2006 dan juga 2000 di remake lagi 2019 ya, sampai 2 kali filmnya diputar itu. TPU Jeruk Purut ini sangat terkenal dengan kisah mistisnya, di mana orang sering melakukan uji nyali di sana gitu ya. Dan TPU ini terletak di Jakarta Selatan ya, terkenal juga dengan mitos angker atau urban legend lah bisa disebut kayak gitu ya guys ya. Bahkan sampai pernah menjadi inspirasi salah satu film Hantu Jeruk Purut gitu kan. Nah konon kisah mistis tersebut ya, ini salah satunya orang yang pernah ke pemakaman tersebut pada saat malam hari itu, mereka sering kali ditampakkan atau penampakan hantu pastor kepala buntung, dan yang konon itu menghantui area tersebut. Nah konon menurut rumor yang beredar itu di kalangan masyarakat sekitar itu, kepala pastor tersebut tuh dipenggal dan menyebar pada saat dia menyebarkan agama guys, kayak gitu. Nah, hantu tersebut itu membawa kepalanya di tangannya, dan di tangan kiri atau kanannya itu dia memegang rantai untuk apa sih namanya, hewan serigala atau anjing yang agak tinggi kayak gitu ya guys ya. Pokoknya ceritanya kayak gitu. Jadi konon menurut rumor yang beredar kalau masyarakat itu dia lagi nyari makamnya di situ, dan dia lagi kebingungan mencari makamnya yang katanya makamnya itu ada di tanah kusir. Tapi aku pernah dengar salah satu narasumber yang pernah menjadi, atau yang mungkin yang saat ini itu masih menjadi kuncen dari TPU Jeruk Purut itu, sebenarnya dia nggak sedang mencari makamnya, tapi dia memang makamnya itu memang ada di situ gitu loh, bukan di TPU di tanah kusir, bukan kayak gitu loh. Nah terus juga aku pernah dengar juga kalau misalkan hantu kepala buntung itu tuh sebenarnya itu kepalanya itu nggak buntung, tapi dia nampakin sama orang yang yang memang sok berani atau sok penakut. Aku nggak tahu ya, sok berani atau sok penakut, itu dia nampakin diri kayak gitu guys. Nah di tahun 1980-an rumor ini ternyata menyebar luas gitu, dan menjadi urban legend sampai sekarang ya guys ya. Nah ternyata rumor itu tidak berhenti sampai di situ. Ternyata tidak hanya ada hantu pastor kepala buntung, tapi juga ada sosok-sosok makhluk halus lainnya yang seringkali mengganggu orang-orang atau masyarakat setempat, atau bahkan ada ojek online ataupun Grab atau Gokar atau Grab online yang katanya habis nganterin 2 wanita cantik yang katanya rumahnya di sekitar situ, padahal di situ nggak ada rumah gitu loh, maksudnya nggak ada rumah mewah gitu. Katanya ada bapak-bapak online itu yang nganterin 2 cewek cantik, terus katanya mau ngambil uang buat bayar Grabnya, tapi ternyata dia ngerasa bahwa dia sedang nganterin ke rumahnya yang mewah, tapi ternyata ada salah satu kuncen bilang ke Grab itu, di sini nggak ada rumah mewah, coba lihat nih di luar itu pohon ternyata guys, pohon besar
dan pemahaman di situ. Jadi nggak tahu itu siapa, yang jelas dia diganggu dengan sosok makhluk halus itu, dan langsung baru tersadar bahwa pagi itu ternyata yang dia anterin itu bukan manusia melainkan makhluk halus. Wih, ngeri pokoknya guys. Jadi kayak gitu ya guys ya, itu adalah cerita mistis yang ada di TPU Jeruk Purut. Nah selanjutnya ini pasti kalian kenal dong. Ya ini Jembatan Ancol ya guys ya. Nah Jembatan Ancol ini legenda banget ya guys. Ini legenda ini menggambarkan sosok perempuan yang berambut panjang yang sering muncul di sekitaran jembatan kayak gitu guys. Ancol itu kan merupakan wilayah yang sangat terkenal dengan taman hiburannya terbesar dan di Indonesia, khususnya di Jakarta ya guys ya. Di balik kemagahan Taman Impian itu ternyata itu menyimpan kisah mistis ya guys ya, dan kisah pilu tentang wafatnya seorang gadis Betawi gitu ya, yang dibunuh karena mempertahankan harga dirinya. Gadis itu dikenal dengan sebutan Jembatan Ancol ya, si manis Jembatan Ancol kayak gitu ya guys ya. Nah, kisah si manis Jembatan Ancol ini dikenal dengan luas oleh masyarakat berkat film atau sinetronnya. Namun dalam film atau sinetron seringkali sosok ini digambarkan sebagai hantu gentayangan yang kerap mengganggu pengguna jalan pokoknya guys, atau warga Jakarta yang sedang melintas atau berlibur ke Ancol. Padahal mitos tersebut tuh salah besar dan dibantah oleh Zainuddin HM dalam buku kisah edan di seputar Jakarta Tempo dulu. Nah jadi ceritanya tuh Jembatan Ancol itu sudah ada zaman Belanda pada abad 19 ya guys ya saat itu. Nah keadaan di sana tuh cukup sepi malam hari gitu dan belum ada penerangan. Nah Ancol itu dikenal sebagai sarang monyet. Dan saking sepinya tempat ini sering digunakan oleh orang zaman dahulu itu untuk berbuat mesum. Bahkan Kiai Zainuddin MZ itu pernah bilang dan pernah menyeletuk dalam ceramahnya tuh, sekarang itu monyet-monyet di Ancol tuh bukan lagi bentuk hewan tapi juga bentuk manusia. Kalian bisa bayangin kan maksudnya ya. Nah salah satu tokoh budayawan itu menyebut para wanita tunasusila dan para hidung belang itu tanpa malu dan takut ya, tanpa dosa gitu melakukan maksiat di pinggir pantai. Apalagi Ancol saat itu tuh jauh dari pemukiman penduduk, sehingga pada malam hari terasa sunyi dan menyeramkan di tahun 1950-an. Nah Ancol itu masih berupa empang, banyak banget cerita yang serem bermunculan dari sana gitu. Salah satu pedagang perahu mendapatkan penumpang yang berparas cantik dan manis, namun bukan uang yang didapatkan melainkan daun yang diberikannya guys ya. Jadi penampakan hantu itu di sana tuh mendapat julukan si manis gitu. Padahal di si manis ini adalah gadis Betawi yang kehilangan nyawanya karena mempertahankan harga dirinya ya guys ya. Nah salah satu rakyat ada yang menyebut si manis itu bernama Mariam, namun versi lain juga menyebut nama aslinya itu bukan Mariam tapi Siti Ariyah. Nah seorang kembang desa dari kampung Pasebon kayak gitu. Nah kita tuh mundur di era Siti Ariyah hidup ya guys ya. Nah Ancol ini terkenal dengan playboy keturunan Tionghoa. Nah itu ada salah satu keturunan Tionghoa itu namanya Oe Tambasia. Nah kerap menculik anak-anak gadis lalu diperkosa. Bahkan Oe memiliki villa di Ancol dan dilaporkan pernah membunuh seorang gadis yang diculiknya guys ya. Serem banget kan guys ya. Nah budayawan Betawi itu juga pernah menyebut, Ridwan Said itu menyebut Siti Ariyah ini hidup di abad ke-19 tahun 1817 gitu. Seorang yatim yang tinggal bersama ibunya. Nah di Maemper dan menumpang di pavilion Juragan Sawah di kampung Pasebon. Nah Ariyah ini tumbuh jadi wanita yang cantik luar biasa, usianya 16 tahun. Ayahnya dia ini ternyata itu dipaksa untuk menikah guys. Jadi di usia 16 tahun itu dia itu nggak mau dia nggak mau menikah dengan majikannya kayak gitu guys ya, yang tempat dia tempat dia tinggal gitu loh guys. Jadi majikan yang di mana tempat dia tinggal itu pengen menikahi dia tapi dia nggak mau. Akhirnya dia tuh kabur dari rumah hingga sampai ke Sunter dulu, yang dulunya masih berupa hutan ya guys. Nah Arya bertemu dua pengawal dari siapa tadi pengawalnya dari salah satu yang hidung belang tadi tuh, yang orang keturunan Tiongkok itu guys, namanya Oe, di sebuah bendungan dempet di Sunter. Nah Arya tak hanya cantik namun memang ternyata pandai bela diri gitu loh guys. Dia punya jurus dan juga punya ilmu bela diri kayak gitu. Ternyata perkelahian antara dia dan dua preman tersebut, ternyata satunya tumbang preman tersebut, dan dia ternyata bisa menumbangkan salah satu preman tersebut. Tapi pada saat dia lengah ternyata dia ditikam atau ditusuk oleh salah satu preman yang belum tumbang itu tersebut.
Jadi kan akhirnya dia lengah dan dia terbunuh. Tapi pada saat dia terbunuh itu dia dalam kondisi belum diperkosa sama sekali. Artinya dia memang benar-benar masih mempertahankan harga dirinya guys ya sebagai perempuan. Nah jenazahnya itu dibuang sekitar 400 meter dari jembatan Ancol. Nah pembunuhan Aryah ini pun terungkap oleh polisi dan Oe ditetapkan sebagai tersangka. Jadi yang orang Tiongkok yang hidung belang itu sudah ditetapkan sebagai tersangka atas pembunuhan dari Siti Aryah ini guys ya. Nah ternyata Oe pun mati di tiang gantungan di Stadius Batavia yang sekarang dikenal sebagai Museum Sejarah Jakarta. Si Manis tuh jembatan Ancol tuh juga menjadi urban legend juga pasca banyaknya pemberitaan tentang kecelakaan yang misterius, kecelakaan lalu lintas yang berada di Ancol. Nah, seperti diberitakan pada surat kabar tahun 1950-an, sejumlah kecelakaan di jembatan Ancol tuh banyak banget dan memakan korban jiwa, dan itu dipercaya campur tangan dari hantu si Manis jembatan Ancol tersebut. Dan salah satunya tadi yang gadis terbunuh tadi namanya Siti Aryah gitu. Oke, kayak gitu ya guys ya. Itu tadi sedikit cerita sejarah dari kenapa ada hantu si Manis jembatan Ancol. Jadi itu tadi cerita gadis Siti Aryah tadi ya guys ya. Nah yang ketujuh yaitu Stasiun Manggarai. Nah seperti yang kita tahu ya, Stasiun Manggarai ini merupakan stasiun tertua di Indonesia ya, khususnya di Jakarta. Nah, Stasiun Manggarai itu ditetapkan sebagai cagar budaya dan telah menjadi saksi sejarah ya dalam perjalanan bangsa Indonesia, di mana Stasiun Manggarai ini beroperasi pada tanggal 1 Mei 1918 dan mengalami perkembangan yang cukup signifikan sehingga termasuk jadi salah satu sentral stasiun. Nah, awal mulanya legenda mistis ini dimulai dari cerita yang berkembang dan beredar di tengah masyarakat tentang dimana kereta api ini ada yang berjalan sendiri tanpa masinis, dan itu dilihat langsung oleh salah satu penjaga dari stasiun tersebut pada saat malam hari. Dan itu kejadiannya sekitar jam sekitar jam 4 subuh kalau nggak salah ya guys ya. Nah, kereta ini itu melaju dengan suara sirin tetapi dalam kondisi gelap tanpa ada tanda kehidupan di dalam gerbong tersebut. Dan ini ada 4 gerbong yang berjalan kayak gitu loh guys ya. Dan melaju tanpa suara sirin, tanpa tanda-tanda apapun. Jadi dia jalan aja tanpa ada masinis. Padahal jadwal pemberangkatan kereta itu belum berangkat pada saat kereta itu melaju gitu loh. Tapi dia udah melaju duluan. Nah, menurut salah satu kesaksian Sutrisno ya, yang bernama Sutrisno, yang merupakan penjaga perlintasan KRL Bukit Duri, itu mengaku pernah melihat kereta tersebut langsung. Jadi mereka pernah melihat kereta. Nah, Stasiun Manggarai itu juga dibangun di atas lahan yang dulunya merupakan pasar ya guys ya. Dan pemilik dari lahan lahan Stasiun Manggarai itu orang Flores ya guys ya, orang asli Manggarai, Flores gitu. Nah stasiun ini tuh melayani berbagai kereta api bandara dan juga komuter lain, serta jadi pusat perpotongan jalur kereta api dari berbagai arah gitu guys. Nah kemudian banyak juga kesaksian lain, itu ada penjaga stasiun tuh bernama Slamet. Itu pada saat itu ada seorang anak muda yang tiba-tiba di stasiun Depok gitu pukul 11 malam. Nah Slamet ini kebingungan dan heran karena jadwal kereta itu terakhir pukul 10 malam. Nah melihat Slamet kebingungan, anak muda itu jelasin bahwa dia benar-benar habis naikin kereta gitu loh. Tapi itu bapak itu tuh nggak percaya, penjaga itu, padahal kan ini udah malam gitu loh. Tapi dia memang benar-benar nggak bohong bahwa dia habis naikin kereta. Bahkan dia tuh sempat meminjam koran sama salah satu penumpang yang ada di kereta tersebut. Dan setelah mereka habis berbincang-bincang ngalur ngidul, akhirnya salah satu penumpang ini itu mencoba untuk memberitahu ke salah satu penjaga ini loh koran yang aku dipinjemin tadi sama salah satu penumpang yang ada di kereta yang udah aku naikin. Dan ternyata pada saat koran itu dibuka, kalian tahu apa yang terjadi? Koran tersebut merupakan cetakan tahun 1953. Bayangin, itu udah jaraknya jauh banget kan, dan mereka pun langsung sama-sama terkejut. Kaget kan guys, ya Allah, gimana nggak creepy banget kayak gitu ya. Dia menaiki kereta yang dimana itu kereta itu di dalamnya itu isinya kayaknya bukan manusia guys. Merinding banget ya guys, sumpah aku merinding banget loh. Aku cerita ini aja merinding banget. Jadi itu guys 7 tempat terangkat terviral di Jakarta. Nanti kapan-kapan kalau pengen sharing lagi tentang hal yang serem, kalian bisa komen ya di video aku. Thank you for watching. Maaf kalau aku ngomongnya belepotan karena aku sama sekali nggak pernah buat
apa sih namanya, konten cerita kayak gini guys ya. Jadi kalau kalian suka, kalian bisa komen, kalian bisa like dan share, kalian bisa like dan juga share ke seluruh sosial media kalian, ke teman-teman kalian, saudara, anak, istri, pasangan, atau suami, dan siapapun itu ya guys ya. Oke, thank you for watching, see you on the next video, bye bye.